Halo Sobat Coder semuanya, selamat datang kembali di channel Ferniawan. Pada video kali ini kita akan membahas tentang state dan props. Pada video sebelumnya kita sudah belajar tentang React Router DOM. Nah, di part ketiga ini kita akan membahas tentang perubahan variabel yang dinamakan state dan props. Perubahan variabel yang ada di React itu terdiri dari dua jenis. Yang pertama state, di mana state itu adalah perubahan variabel secara local file, atau perubahan itu terjadi pada satu komponen itu sendiri, terhadap diri komponen itu sendiri. Yang kedua adalah props, di mana perubahan variabel itu terjadi pada komponen lain yang ada di luar dari komponen yang memanggil variabel tersebut. Seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya, kita langsung saja buka atom kita. Oke, kita masuk ke src. Nah, di src ini kita masuk ke salah satu kontainer yang sudah kita bikin sebelumnya. Di sini kita akan membuat sebuah teks inputan, di mana teks inputan itu akan kita bikin sebuah state variable. Untuk tahap pertama kita harus membuat constructor. Dengan mentik constructor, sini props. Oke, di sini kita akan bikin super, kemudian props. Ini untuk mengambil nilai props yang ada dari luar komponen. Sekarang kita mau membuat dua state baru ya, dengan cara this.state, namanya username dengan nilai default 0, kemudian password dengan nilai 0. Seperti ini. Nah, di sini kita akan kontrol nilai username dan password ini menggunakan inputan. User akan memasukkan nilai username dan password ke dalam inputan teks dengan value-nya adalah si state masing-masing. Kemudian ketika user mengubah atau mengetik, maka kita tangkap hasil ketikan itu dengan menggunakan si onChange ini. Kita bikin satu function ya untuk menangkapnya, this.handle username. Seperti ini kurang lebih. Nah, kalau di React, untuk HTML-nya beberapa function, memang tulisannya berbeda ya, dari ketika kalian menggunakan JavaScript biasa. Nah, misalnya di sini tulisannya adalah O-nya kecil, dan C-nya di sini adalah huruf kapital, seperti itu. Nah, ini digunakan karena si React sendiri memiliki rendering berbeda ya, rendering tersendiri untuk membaca function-function yang ada di HTML. Nah, makanya kita mengikuti si rendering si React ini dengan penulisan mereka. Jadi di sini tulisannya adalah O-nya ini O kecil dan C-nya adalah kapital. Ini sama dengan function-function HTML lainnya ya. Biasanya itu huruf awalannya kecil dan kata keduanya itu dengan huruf kapital, seperti itu. Nah, di sini kita akan mendaftarkan function-nya. Nah, mendaftarkan function di React ini, terutama di dalam kelas ini, kita menggunakan binding. Kode binding ini sebenarnya adalah kode dari si ES6. Kalau kalian belum tahu ES6, mungkin bisa kalian browsing. ES6 ini kayak
satu tatanan JavaScript yang disederhanakan dan diberi penamaan version. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah bentukan binding dari React. Nah, kenapa harus bentukannya seperti ini atau di binding seperti ini? Karena kalau kalian tidak menggunakan binding, maka state yang ada di sini di dalam kelas ini tidak akan berhasil ditangkap di dalam si function yang kita buat. Misal kita buat functionnya cuman seperti ini ya. Nah, di sini dia tidak akan menangkap nilai state. Boleh dicoba, dia tidak akan menangkap nilai si state. Kita ambil value-nya atau val, kemudian kita ubah nilai state username yang awalnya default-nya adalah kosong menjadi sesuai dengan yang diketikkan user. Oke, di sini nah, seperti ini kira-kira. Jadi si user punya satu inputan, ketika dia mengubah username-nya, dia akan masuk ke function handle username, kemudian apa yang diketikkan user langsung dirubah state-nya. Nah, state yang berubah itu langsung ditangkap oleh si value yang ada di inputan tersebut. Jadi value sama dengan this.state.username. Seperti itu. Sekarang kita mau membuat satu lagi namanya password. Handle password. Sama handle password, kita binding si functionnya, kemudian kita bikin this.state password sama dengan val.target.value. Nah, kurang lebih seperti ini. Oke, sekarang kita mau membuat submit, di mana ketika dia submit, maka function dari submit tersebut harus menangkap variabel state yang kita punya. Kita contohkan, di sini kita bikin submit on click ya, on click this.handle submit. Di sini kita nggak perlu, oh maaf, di sini kurang ya. Di sini kita nggak perlu ngambil nilai dari button si submit, yang kita perlukan adalah konsol kita tampilkan nilai dari variabel username dan password. Nah, seperti itu. Sekarang kita buka Git. Ya, kita buka Git-nya, kita mau coba lihat, masuk ke folderingnya, ya, kita simpan di training camp, kemudian kita simpan di HR project. Ya, kita mulai npm start. Kita mau lihat hasilnya.
Oke, di sini ada tag yang belum ditutup ya. Oke, ini juga harus ditutup. Konstruktor. Kita ketinggalan S di sini ya. Ini masalah klasik ya. Untuk pengetikan kamu harus teliti ya. Kalaupun ketika kamu mengetik tidak mengetahui atau tidak lengkap, pastinya kamu bisa lihat errornya ya. Misalnya di sini ya. Tadi kita tidak mengetik dengan benar. Nah, di sini dia akan menunjukkan errornya. Method name constructor or not extended in class. Nah, jadi dia bertanya, apakah konstruktor itu tidak ada di dalam kelasnya? Nah, mungkin dia udah tahu sebenarnya kita salah ketik. Oke, konstruktor. Nah, ini dia. Kita ketik aja ya username kita, admin. Kemudian di sini kita bikin passwordnya. Oke. Handle password. Oh, maaf. Di sini harusnya di sini set state ya, bukan state aja. This dot set state. Oke, admin password. Nah, seperti itu. Kemudian kita cek ya konsol lognya, si buttonnya ini. Kita mau submit di sini ya. Oke, login ini kita hilangin. Nah, kurang lebih seperti ini, admin password. Oke, sekarang ketika submit, si submit ini udah berhasil mendapatkan nilai dari state, username, dan password. Yang nantinya, dua state ini kita gunakan untuk login ke aplikasi. Seperti itu. Oke, next kita akan membahas tentang props. Nah, seperti yang kita bilang tadi bahwa props itu adalah operan variabel dari luar komponen. Jadi, antar komponen kita bisa saling berkomunikasi dengan saling mengoper variabel yang dinamakan props. Kalau state hanya untuk internal komponen tersebut, kalau props untuk saling berkomunikasi. Seperti itu kira-kira. Nah, kita akan ambil contoh props ini masih di dalam container login, di mana ketika si user mensubmit datanya, maka kita akan mengoper username yang ada di container ini akan kita oper ke komponennya, masuk ke dalam sini. Dengan asumsi bahwa nantinya si user salah memasukkan password, ya. Dengan informasi kita ambil state username ini dan kita oper ke informasi seputar login. Informasi seputar login ini adalah salah satu komponen dari si login. Nah, jadi nilai state username ini akan kita oper ke komponen login information. Seperti itu. Nah, di sini komponen dari si login information itu sudah kita masukkan ke dalam kontainer login. Ini kita berada di kontainer, kemudian kita akan masuk ke yang pertama kita harus lakukan adalah ya, di sini kita beri nama username sama dengan this.state.username. Oke.
Ini kita kasih penamaan yang ini nama props yang akan kita oper ke login information. Dan di sini kita butuh konstruktor props. Oke, di sini super props. Nah, untuk mengambilnya kita harus mengambil props ya, operan dari si container masuk ke dalam komponennya. Kita bikin state baru dengan nama username. Nah, nilainya adalah this.props.username seperti ini. Oke. Kita akan tampilkan informasi login ini. Kita kasih enter ya. Kemudian kita bikin nama username this.state.username tidak ditemukan. Oke. Dengan informasi ini kita telah mengambil nilai dari props ke dalam state si komponen. Kita cek ya. Nah, maaf, nama username tidak ditemukan. Di sini default dari si state itu adalah kosong. Sehingga login information ini mendapatkan nilai yang kosong. Maka nama dari username ini tidak tertulis. Karena di sini string kosong ya. Nah, bagaimana caranya agar ketika user mengetik username di container, maka props yang diterima oleh si komponen berubah. Bisa kita cek ya. Kita membutuhkan komponen will retrieve props. Oke. Nah, ada dua life cycle yang sebelumnya ada di React sebelumnya, dan di React versi terbaru mereka lebih direkomendasikan untuk di unsave ya. Mungkin next-nya React tidak menggunakan komponen will update dan komponen will retrieve props, tapi masih bisa digunakan seperti itu. Nah, kita butuh komponen will retrieve props dengan artian ketika props itu berubah, maka si komponen dapat langsung mengambil nilai dari props yang berubah tersebut. Maka kita gunakan komponen will retrieve props. Komponen will retrieve props. Di sini ada next props. Kurang lebih seperti ini. Kemudian, ketika user merubah username pada state mereka, maka secara otomatis si container mengoper nilai baru kepada komponen. Nah, komponen will retrieve props ini akan menerima secara real-time perubahan variabel tersebut. This.set state. Nah, di sini kita ubah username
dari yang props yang diterima awal menjadi nilai yang baru. Nah, kurang lebih seperti ini. Ya, setiap saya ketik di sini admin, maka dia akan otomatis berubah. Nah, di sini saya sudah menggunakan komponen will retrieve. Komponen will retrieve ini adalah React Lifecycle. Nah, nextnya di part keempat kita akan membahas keseluruhan tentang React Lifecycle ini. Jangan lupa subscribe karena materi kita akan terus berlanjut, terus berkembang, dan jangan sampai kamu ketinggalan materinya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan jangan lupa di masa pandemi ini stay safe di rumah aja.